Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, tak lupa saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan Pak Rasino dalam pelajaran vokal pedalangan. Dalam hal ini adalah pelajaran suluk. Alangkah lebih baiknya kalau kita mari berdoa dulu bersama-sama. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Anak-anak sehat semua, nggih? Sehat. Sehat ya. Dalam situasi yang masih dalam suasana pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih, dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Baik, kita mulai saja pelajaran hari ini. Sebelumnya, masih ingat anak-anak tentang pelajaran dulu? Kita anak-anak kelas 1 sudah mendapatkan suluan apa saja? Siapa yang masih ingat? Padat nemantah. Padat nemantah, odo-odo. Ikat rampeng atau danantoro itu ya? Nggih. Ya, betul. Dilanjutkan ke pelajaran. Sebelumnya Bapak akan memutarkan sebuah video. Video ini adalah video materi suluan padetan 6 ageng. Kira-kira apa itu? Video apa tadi itu? Suluk padat. Suluk padat 6 ageng. 6 ageng. Ada yang tahu nggak kira-kira pengertian suluk itu apa? Lagu yang dinyanyikan oleh dalang. Oke. Selain itu apa? Sun itu bagus. Ya. Lo itu seperti cengkok gitu. Oh ya, bisa. Suluk adalah tembang yang dilakukan oleh seorang dalang ketika menceritakan sebuah lakon wayang, Pak. Ya, tembang yang dilakukan oleh seorang dalang untuk menceritakan lakon wayang. Materi pembelajaran hari ini seputar pengertian suluk. Berikut ini akan Bapak tampilkan materi pembelajaran untuk hari ini. Nanti coba kita lihat dari pendapat-pendapat anak-anakku sekalian, tidak ada yang benar, paling tidak mendekati benar, itu ya. Coba lanjutkan Mas, di paus. Oke. Suluk adalah, coba. Pengertian suluk. Ya. Sebelum urian sastra suluk ini berlanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang apa itu suluk. Seperti telah diketahui bersama bahwa suluk ini adalah tembang yang dilakukan oleh seorang dalang ketika menceritakan sebuah lakon wayang. Jadi intinya di sini suluk adalah tembang yang dilakukan oleh seorang dalang dalam melakukan lakon wayang. Kenapa disebut sastra suluk? Karena suluk di sini mengandung sastra-sastra yang rumit
Nah, di situ ada ya, sastra yang rumit. Jadi keindahan suluk atau sulukan di sini selain didukung oleh lagu yang indah, lagu yang bagus, juga didukung oleh sastra yang rumit. Sastra suluk. Sastra itu bisa diambil dari Kakawin Mahabharata dan juga bisa diambil dari Kakawin Ramayana. Pengertian indah di sini ada bermacam-macam. Unsur keindahan di sini ada berbagai macam. Ada tadi sastra yang rumit atau yang bagus, lagu yang indah, dan juga suara yang indah. Meskipun suara itu merupakan bawaan dari lahir, tapi pada hakikatnya suara itu sendiri pun bisa diolah, anak-anak, bisa diolah. Artinya dengan teknik-teknik yang baik, dengan latihan-latihan yang sering, maka suara yang dalam tanda kutip kurang bagus akan menjadi bagus. Seperti Pak Mantep itu. Pak Mantep itu suaranya tidak begitu bagus, artinya kalau dibanding dengan Pak Anom gitu ya. Tapi beliau punya trik sendiri untuk menutupi kelemahannya dalam suara. Jadi dia punya cengkok yang banyak. Kalau kita bilang Pak Mantep itu Suwargi Pak Mantep itu dalang yang sugih cengkok. Nah, gitu. Jadi ini artinya motivasi untuk Anda semua, itu pecut untuk Anda semua, cambuk untuk Anda semua, bahwa jangan pernah rendah untuk merasa rendah diri untuk kalau punya suara yang tidak bagus. Balik ke pengertian sulukan tadi. Macam-macam sulukan. Patetan, odo-odo, dan sendon. Patetan itu sendiri adalah lagu atau lantunan yang dilakukan oleh seorang dalang untuk menciptakan suasana agung dan berwibawa. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira kalau suluk Padetem ini biasanya untuk karawitan tradisi pakliran tradisi gaya Surakarta digunakan biasanya untuk adegan apa? Siapa yang tahu? Kangge jejer, Pak. Kangge jejer. Ini masih apa? Pak, jejeran. Jejer. Ada lagi? Pertama. Jejer pertama. Ya. Jejer pertama, Pak. Jejer pertama, nggih, bagus. Udah 100 ini. Sip, berarti memperhatikan. Jadi padetan, khususnya padetan Ageng ini, baik Ageng maupun Wantah, ini digunakan untuk untuk pakliran tradisi Surakarta, gaya Surakarta, digunakan untuk jejer pertama. Gitu anak-anak semua. Jadi tentunya anak-anak sudah bisa mengidentifikasikan kalau sulukan Padetem Ageng ini memang digunakan untuk keperluan jejer pertama. Kemudian tadi setelah padetan ada odo-odo. Odo-odo ini digunakan untuk keperluan digunakan oleh seorang dalang, dilantunkan oleh seorang dalang untuk membentuk suasana yang sereng, gagah. Nah, kira-kira contoh odo-odo apa saja? Ada yang bisa memberikan contoh odo-odo apa saja? Odo-odo apa saja? Giriso. Terus Giriso, Durmo, terus apa lagi? Greget saut. Greget saut. Apa lagi? Astakuswara. Mataraman. Oh ya. Ya, jadi odo-odo itu ada, tadi sudah disebutkan, ada odo-odo Giriso, odo-odo Greget saut, odo-odo Budal Mataram, Hasto Kuswolo, dan juga ada odo-odo Trutur, ada odo-odo Serambahan. Odo-odo Serambahan itu kebalikan dari odo-odo khusus. Kalau odo-odo khusus itu ada penyebutan tokoh dan kejadian di dalamnya. Misalnya Tandyo Bolo Pandowo Byuk Gumulung Mangung Swin. Nah, seperti itu. Itu berarti sulukan itu memang dikhususkan untuk adegan tertentu. Misalnya Irikoto Sanggatot Kocokinon Mapakar Kosuto. Itu khusus untuk adegan ketika keluar tokoh Gatotkaca. Masa keluarnya Baladewa
odotonya irikotosan gartukoco, kan nggak mungkin banget itu ya. Nah itu jadi ini odo-odo khusus. Nah, odo-odo serambangan itu odo-odo yang bisa digunakan untuk adegan apa saja, bisa diterapkan dimanapun. Tentunya adegan yang sesuai, itu adegan yang di situ memerlukan odo-odo. Itu tuh odo-odo serambangan. Kemudian ada selanjutnya setelah odo-odo sendon. Sendon itu adalah nyanyian atau lantunan seorang dalang yang dilakukan untuk keperluan untuk menimbulkan atau menunjukkan rasa emeng dan ragu-ragu gitu mungkin ya. Kemudian kita akan konsentrasi ke suluk Padetem Ageng. Bedanya kalau wantah itu hanya sampai tekyang sarwa manik. Diingat-ingat pelajaran kelas 1 6 pantah. Ya, jadi 46 wantah sampai di situ. Kwan sarwa manik itu toh. Ke bait berikutnya taweng nyosin namo dan selanjutnya sampai selesai. Ya. Kalau 46 wantah terakhir sampai cakapan apa Mas Dimas? Yan sarwa manik. Ya, baik. Baik, anak-anak semua, saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, masih membahas Padetem Ageng. Sebelum Bapak mengakhiri, apakah anak-anak semua sudah jelas dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak kan tidak henti-hentinya selalu mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan di air yang mengalir dengan memakai sabun, atau kalau tidak pakai hand sanitizer. Yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, gunakan fasilitas-fasilitas yang anak-anak miliki seperti gadget, laptop, handphone itu untuk hal-hal yang menunjang pembelajaran anak-anak semua. Saya kira hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Juga apa yang kita lakukan hari ini merupakan sesuatu yang dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik manfaat di dunia dan di akhirat. Mas Arya Damar, monggo dipimpin doa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika mungkin apa yang Bapak sampaikan ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Sampai jumpa hari besok. Semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.